Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa lam yarani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Suparno Menkom selaku Ketua SDIMIK Palangkaraya, kemudian Wakil Ketua 1 Ibu Ibu Sulistiawati, maaf, dan Wakil Ketua 2 Bapak Afid, serta Pak Eri, teman kontrolawas, dan Bapak Ibu serta adik-adik semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada petang ini kita bisa bertemu, bermuajah dan silaturahmi di kampus SDIMIK Palangkaraya ini. Ya. Ini saya harus lihat jam, karena biasanya kita bulan puasa ini paling disiplin dengan waktu ya, terutama waktu berbuka. Nggak ada yang mau telat gitu. Ada nggak yang mau telat barang 5 menit saja? Saya sambil lihat jam. Jam 17 lewat 13 menit. Berarti sudah sampai 30 menit ini. Dan ini kita bagi dalam 2 segmen ya. Pertama, saya sedikit saja memberikan paparan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab supaya ada respon. Dan ini karena saya menghadapi mahasiswa yang umumnya seperti anak-anak saya akan beri hadiah hiburan. 1 untuk putra, 1 untuk putri, moderator ya, di segmen kedua. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam beragama kita itu hendaknya memikirkan hal-hal yang pokok dan yang mendasar dulu. Itu yang penting ya. Apa yang menjadi hal-hal yang pokok dan mendasar itu? Yaitu yang pertama, kita perlu menyadari kita itu sebenarnya berasal dari mana. Kok tiba-tiba kita ada di dunia sekarang ya? Coba yang generasi milenial yang di belakang bapak-bapak ini, ibu-ibu, Anda ini kan disebut generasi milenial, apa Gen Z, apa sekarang saya nggak begitu paham juga ya. Yang tahun 1999 itu mungkin ada belum ada di dunia ya. Apalagi 1995 makin nggak ada lagi. Kalau tahun 1995 itu saya sebut masa prakonsepsi. Mungkin bapak ibunya dulu masih lirik-lirikan gitu ya. Anda belum ada itu. Tiba-tiba
tahun 2001 atau 2002 ya, Anda muncul di dunia. Anda termasuk generasi milenial. Yang kedua, sekarang kita di dunia mau ngapain gitu? Untuk apa? Kemudian yang ketiga, nanti kita kemana? Nah, ini jalan hidup namanya. Dulu sebelum kita lahir ke dunia, kita sudah mengalami 3 fase alam. Pertama alam malakut, yang kedua alam jabarut, dan yang ketiga alam rahim. Yang mengatakan alam rahim itu paling enak, gitu ya. Masa pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu, anak itu selalu mendapatkan asupan dari ibunya, ya. Ibunya makan pecel lele, apa makan soto, apa makan gado-gado, semuanya jadi satu, saringan diberikan kepada bayi atau janin yang ada di dalam rahim ibu. Nah, tiba-tiba lahir, alamnya udah beda, semuanya sudah tidak aman lagi ya. Juga dipotong kabel USB-nya itu, potong oleh bidan, lalu muang, nangis kan? Ya bayi lahir pasti nangis ya. Gak ada yang ketawa-ketawa bayi itu lah, pasti nangis. Itu menurut para ahli psikologi, karena memang dia perubahan, perbedaan alam. Tadinya enak dalam rahim ibu, tiba-tiba dikeluarkan ke alam dunia ini, maka dia menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman. Nah, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, itu sudah Allah peringatkan ya, seorang orok ya, atau janin di dalam perut ibu. Allah berfirman, alastu birabbikum. Lalu para janin itu menjawab, qalu bala syahidin. Kata Allah, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka para janin itu menjawab, qalu bala syahidin. Bala syahidin, nah kalau bahasa kita di sini, tinggi pun, benar, sangat benar. Jadi sudah disyahadatkan di situ ya, dipersaksikan. Lalu lahir ke dunia. Lalu di dunia ini ngapain gitu? Nah, maka kita juga hendaknya berpikir, merenung ya. Merenung itu setengah malam ya, jam 12 malam gitu. Merenungnya jangan di kafe ya. Merenungnya di atas sajadah gitu loh. Habis sholat malam merenung. Nah, saya ada di dunia ini ngapain? Itu apa? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia. Karena jin dan manusia ini kan, khususnya manusia terutama ya, diciptakan itu belakangan. Jadi lebih dulu alam yang ada ya. Bahkan ketika itu timbul kecemburuan dari para malaikat. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku ciptakan nanti di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu kalau bahasa kerennya seorang pengelola, seorang manajer. Ketika itu para malaikat mencoba membantah ya, menyanggah lah gitu kalau dalam diskusi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Kata para malaikat, wahai Allah, apakah engkau nanti akan menciptakan mayyufsidu fiha, orang yang hanya bikin kerusakan saja dan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian itu yang tidak tahu. Ya, ingat di sini ada sebenarnya persepsi yang berbeda dari para malaikat ya. Apa yang kita anggap baik itu belum tentu malaikat melihatnya itu baik. Jadi gitu ya, Pak. Ini gedung muslimin sudah begitu megahnya seperti ini. Di depannya jalan raya juga mulus ya, jalan raya Biobos. Itu dalam persepsi malaikat belum tentu baik ya. Malaikat ini beda pandangannya. Itu jangan-jangan jalan mulus, jalan aspal itu bagi malaikat itu kerusakan semata gitu ya. Gedung-gedung tinggi bagi malaikat belum tentu itu baik. Jadi beda ya persepsinya. Karena malaikat gak punya nafsu kan. Ya kalau gak punya nafsu itu apa ya? Ya kayak orang sakit keras lah gitu ya. Tawari apa aja gak mau. Sudah sakit keras. Itu orang yang tidak punya nafsu. Karena kita hidup di dunia ini kan punya nafsu ya. Melihat gedung megah, paling tidak kita terkesima gitu ya. Malaikat juga. Malaikat itu hanya dia makhluk berakal, tapi dia makhluk yang tidak punya nafsu. Nah tadi apa kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jawaban yang mungkin kita cari-cari kesana kemari ya. Allah berfirman, tidak kuciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah itu apa sih maksudnya itu? Apakah kita melaksanakan ritual, ya, sholat, puasa, haji, zakat? Ya itu termasuk sebenarnya. Tapi hakikat dari ibadah itu sebenarnya adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kita ini makhluk itu, makhluk yang lemah, ya. Ini kita tiap hari di Palangkaraya ini makan nasi, sadar nggak? Ada orang yang menanam padi, tapi nggak ada di Palangkaraya yang menanam padi ya, nggak ada sawahnya. Tapi tiap hari kenapa kita bisa makan nasi? Kita lupa sama petani gitu ya. Kita ini makhluk yang lemah, harus saling memberi, namanya manusia. Nah, hakikat daripada ibadah itu sebenarnya adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Dan puncak daripada penghambaan diri kepada Allah itu adalah sholat. Terutama untuk adik-adik ya, saya tekankan, cobalah kita kaji betul sholat kita itu apakah sudah benar atau tidak. Mungkin dulu pernah belajar ya, rukun sholat ada 13 gitu kan. Nah kalau saya ringkasnya cukup 3 saja. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, 3. Secara fikih memang yang 13 itu kan mulai dari berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, keempat berniat tadi ya. Tinggalan jadi 1 berdiri tegak, berniat, yang ketiga membaca Al-Fatihah, nggak boleh ketinggalan. Kemudian ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari duduk antara dua sujud lagi, salam, dan menoleh ke kanan kiri dengan salam. Tapi di situ ada yang sering terabaikan ya, yaitu tumaninah.
Jadi kalau kita ruku itu tolong tumaninah. Tumaninah itu maksudnya berhenti sejenak. I'tidal tumaninah, sujud tumaninah, duduk antara dua sujud tumaninah, sujud lagi tumaninah. Jangan kata orang tuh kayak ayam mematok beras ya, tuk gitu. Itu termasuk tidak tumaninah. Dan menurut ilmu fikih, kalau tidak tumaninah, sholatnya tidak sah. Jadi nggak ada catatannya. Nah ini hati-hati ya. Jadi sholat itu bukan dihitung banyaknya, itu yang penting. Tapi yang pertama sah tidaknya dulu dikejar. Ya ambil saja misalnya ada segelintir orang sholat tarawih 7 menit gitu. Apa yang dibaca? Dolin amin. Itu bacaan Qur'annya itu udah nggak benar. Saya langsung contohnya tadi ya. Ini gampang bisa Anda lihat di YouTube. Itu tidak sah. Itu ulama-ulama kita mengatakan sudah hukumnya haram. Jadi jangan sampai kita tertarik dengan cepatnya itu. Apalagi lihat itu di sebelah oh sudah selesai, berarti itu pemenangnya. Bukan. Kalau tarawih itu bukan main cepat-cepatan itu ya. Ingat tadi, puncak ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Apa buktinya penghambaan diri kita kepada Allah? Kepala kita ini yang paling terhormat, paling mulia itu ya, itu sejajar dengan lantai, sama dengan tanah. Sujud 7 anggota tubuh kita, dahi atau jidat ini ya, kemudian 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 ibu jari kaki kita, 7. Kalau hidung masuk nggak Pak? Kalau hidung itu tidak harus menyentuhnya. Apalagi kita orang Indonesia kan rata-rata tidak mancung hidungnya, kasihan nanti kalau harus menyentuhnya. Itu nggak masuk. Di 7 anggota badan secara fikih, kecuali yang uzur. Nah itu tolong secara ilmu fikih itu juga harus kita benahi ya. Jangan hanya banyak sholat saja, tapi cara sholatnya itu nggak benar. Sering saya kalau sholat di belakang jamaah masjid raya itu ada saja yang nggak pas gitu, cara duduknya, cara sujudnya dan sebagainya. Ini kan kita sebelum kemana-mana itu yang pokok dulu diperbaiki. Ini sudah jam berapa ini takut? Nah, ini sudah sangat mepet ini. Mungkin itu saja dulu karena kita masuk segmen kedua kepada moderator. Disilakan 2 orang penanya minimal ya. Ada beberapa keinginan. Kalau ada waktunya boleh dilanjutkan. Terima kasih. Silakan untuk peserta perempuan dan laki-laki masing-masing satu untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan. Nanti akan Ustadz kita jawab dengan tepat dan jelas. Apakah ada yang ingin bertanya dari jamaah perempuan atau laki-laki? Ini 2 penanya terbaik nanti akan dikasih hadiahnya. Umroh. Asal ada tambahannya. Izin bertanya Ustaz, apakah panitia boleh bertanya atau tidak? Boleh, itu bapaknya panitia juga boleh. Kalau seperti itu perwakilan laki-lakinya saya akan bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya seputar sholat karena yang dijelaskan oleh Bapak tadi itu seputar sholat juga. Jadi dalam beberapa kasus dewasa ini atau zaman-zaman sekarang itu banyak anak-anak muda yang memberanikan diri menjadi imam. Tidak hanya di 1 atau 2 masjid, bacaannya tepat, tajwidnya tepat dan yang lainnya. Tapi ada beberapa juga, termasuk saya sendiri yang mengalaminya langsung. Ada di suatu masjid, saya lupa nama masjidnya. Imamnya itu terbilang muda dan saya tepat berdiri di belakang imamnya. Nah dari ke-13 rukun sholat yang diajarkan, itu imam
sepertinya salah dalam melakukan rukun tadi. Itu ada di bacaan Al-Fatihahnya, Pak. Untuk kasus seperti itu, cara menanganinya itu seperti apa, Pak? Apakah kita tetap ikut imam yang jelas-jelas salah atau seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah perempuan atau laki-laki lagi kalau ingin bertanya. Untuk panitia yang memegang mic tadi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan katanya manusia lahir tuh untuk beribadah. Dimana kasusnya kalau yang kayak orang pedalaman yang menyembah nenek moyang mereka atau yang mereka yang animisme dinamisme itu, misalkan nggak ada orang yang bisa belusukan ke mereka untuk ngasih tahu bahwa Tuhan tuh ya Allah. Terus kalau mereka meninggal, mereka apakah berdosa karena mereka belum menemukan Tuhan, atau mereka dianggap husnul khotimah karena mereka nggak tahu apa-apa? Terima kasih. Satu lagi. Kan katanya sebelum kita lahir di dunia ada perjanjian manusia, ada perjanjian kita sama Allah bahwa kita tuh sanggup nggak hidup di dunia ini. Tapi kenapa? Dan kita lahir karena kita menyanggupi. Tapi kenapa ada manusia-manusia yang akhirnya menyerah dan menyerah hidupnya. Terima kasih. Iya, Pak. Mumpung Bapak di sini, saya mau nanya lagi, tapi masih berkaitan dengan yang tadi. Tadi kan konteksnya itu imamnya muda-muda ya, Pak. Jadi menurut Bapak atau penjelasan dari Bapak, itu kalau misalkan di satu masjid itu terdapat bisa dibilang dua golongan, yang masih muda dengan yang sudah tua. Kemudian terjadilah cekcok di masjid tersebut. Si muda yang anak muda yang bisa menjadi imam dengan baik ini tidak diperbolehkan oleh orang yang tua dengan alasan yang jadi imam itu harus yang tua. Nah, saya minta penjelasan dari Bapak, apakah hal itu benar atau ada kesalahan dalam hal tersebut? Terima kasih. Yang penanya pertama tadi namanya siapa? Namanya? Perkenalkan, nama saya Hari Fitri, Pak, dari program studi Teknik Informatika. Hari Fitri. Yang kedua siapa? Mutia Talita Jana. Mutia. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menilai bacaan Quran itu benar atau salah memang harus dari yang ahlinya, gitu ya, yang tahu tajwid, ilmu tajwid, yang tahu makharijul hurufnya ini benar apa enggak gitu ya. Dia karena berdua, dia karena nasta'in, ada syabdahnya itu. Iya karena ainnya pun harus jelas. Itu dari segi makharijul huruf. Ilmu tajwidnya juga, mana yang wasal, wakaf itu kan harus, jangan wasal tapi kayak wakaf. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim itu nggak ada wasal yang nggak bisa. Nah, itu contohnya. Tapi bagaimana caranya memperbaiki? Ya tentu karena masjid itu kan sebuah organisasi ya. Itu yang pertama penanggung jawabnya adalah takmir. Jadi takmir itulah yang secara bijaksana mungkin perlu menetapkan, melihat orang-orang yang sesuai lah dalam ilmu fikih itu yang menjadi kredibel, yang memenuhi syarat gitu ya. Tidak tua itu, lebih tua itu boleh juga, tapi itu tidak yang utama.
yang utama dari segi kealimannya, ilmunya itu kan, yang berilmu. Walaupun tua kalau tidak berilmu, walaupun muda dia tapi ilmunya udah banyak. Nah, itu. Kalau di zaman Nabi kan memang ada lagi tambahan yang lebih dulu hijrah, itu di zaman Nabi. Tapi kita nggak usah. Pokoknya dia ilmunya dulu, kealimannya dan kewaraannya, konsistensinya ini. Dia alim dan rutin gitu loh. Jangan sekali dua kali aja tidak rutin ya. Nah, itu yang pokoknya ada kriterianya. Sebaiknya adalah diserahkan kepada takmir masjid, gitu kan. Saya pun Bapak Ibu juga tahu diri kalau ada qori di samping saya, tentu saya akan mengalah karena saya bukan qori ya. Saya seadanya saja kalau baca Quran itu. Jadi mungkin lebih bagus yang ada yang baca Quran tadi kalau saya ya. Nah itu jadi untuk mencari maslahatnya ya dimusyawarahkan. Di masjid kan perlu musyawarah, ada ketetapan. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada yang tadi kalau belum sampai dakwah, yaitu kita serahkan kepada Allah ya. Dalam penjelasan para ulama itu kalau memang belum sampai dakwahnya, itu kita serahkan kepada Allah. Kita pun juga nggak boleh memvonis orang lain itu kan, kalau dakwah belum sampai. Karena itu karena di zaman media digital ini, ya dakwah itu semakin gampang dan lebih luas, tidak ada batasan. Ini kalau jam saya ini sudah masuk ya, kalau jam saya. Jadi ini langsung saja, moderator tolong diterima. Ini ada hadiahnya, tolong dipoto.